dengki. Melihat permaisuri yang sedang mengandung, Selir tidak suka kepada permaisuri. Akhirnya Selir pun menyusun rencana jahat yang dibantu oleh tabib istana. Pada suatu hari, Selir berpura-pura sakit. Kemudian Raja memanggil tabib istana. Tabib istana menjelaskan bahwa Selir telah diracuni oleh seseorang. Orang itu adalah permaisuri Baginda sendiri. Setelah mendengar penjelasan dari tabib istana, Baginda merasa muak dengan permaisuri. Akhirnya Baginda pun memerintahkan pati yang ada di sana untuk menghukum permaisuri. Pati pun membawa permaisuri yang sedang mengandung itu di tengah hutan belantara. Tetapi pati yang bijak itu tidak tega untuk membunuh permaisuri. Namun pati itu meninggalkan permaisuri sendirian di tengah hutan belantara itu. Beberapa bulan pun berlalu. Permaisuri pun melahirkan seorang anak laki-laki yang ia beri nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Sejak kecil, Cindelaras sudah berteman dengan binatang hayat hutan di sana. Suatu hari, Cindelaras sedang asyik bermain. Tiba-tiba ada burung raja wali yang menghampirinya dan memberikan satu butir telurnya. Wow, ternyata burung raja wali ini sangatlah baik. 3 minggu pun berlalu. Telur yang telah diberi oleh burung raja wali itu pun menetas. Tetapi bukanlah anak dari burung raja wali, melainkan anak ayam. Cindelaras pun memelihara anak ayam itu dengan penuh kasih sayang. Anak ayam itu pun tumbuh menjadi ayam jantan yang kuat. Tapi ada suatu keanehan, bunyi kokok ayam itu sangatlah aneh. Kukuriuk, kukuriuk, tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah hutan, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Cindelaras pun sangat takjub setelah mendengar bunyi kokok ayam itu. Cindelaras memperlihatkan bunyi kokok ayam itu kepada ibunya. Lalu ibunya pun menceritakan asal-usul mengapa mereka bisa sampai di tempat ini. Suatu hari, Cindelaras sangat ingin mengembala di kota kerajaan. Cindelaras pun meminta izin kepada ibunya. Setelah diizinkan ibunya, Cindelaras pergi dengan ayam kesayangannya. Di tengah perjalanan, Cindelaras dipanggil oleh satu orang yang ada di sana. Cindelaras pun menuju ke sana. Ternyata tujuan orang-orang yang ada di desa itu ingin mengadu ayam Cindelaras dengan ayam orang-orang yang ada di desa itu. Cindelaras menyetujuinya. Ternyata tak lama setelah itu, ayam Cindelaras berhasil mengalahkan ayam orang-orang yang ada di desa itu. Berita kehebatan ayam Cindelaras sangat tersebar dengan cepat sampai-sampai ke telinga Raden Putra. Raden Putra pun mengundang Cindelaras ke kerajaannya. Ternyata tujuan dari Raden Putra adalah ingin mengadu ayam Cindelaras dengan ayam Raden Putra. Cindelaras menyetujuinya, tetapi ada satu syarat. Ketika ayam Cindelaras kalah, maka kepala Cindelaras akan siap untuk dibacung. Tetapi ketika ayam Cindelaras menang, maka sebagian harta Raden Putra akan diberikan dan menjadi milik Cindelaras. Raden Putra menyetujuinya. Tak lama setelah itu, kedua ayam itu pun bertarung dengan sengit. Dalam waktu singkat, ternyata ayam Cindelaras berhasil mengalahkan ayam Raden Putra. Semua penonton di sana pun bersorak gembira. Raden Putra tidak ingin kehilangan muka di depan rakyatnya. Baiklah, aku akan menepati janjiku. Tapi siapakah sebenarnya kamu, anak muda? Cindelaras pun membukakan badannya dan membisikkan sesuatu kepada ayamnya. Kukuriuk, kukuriuk, tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah hutan, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Semua penonton di sana pun terkejut, termasuk Cindelaras. Benarkah itu, anak muda? Benar, Baginda. Hamba adalah anak dari permaisuri Baginda sendiri. Dan salah satu pati di sana pun menjelaskan kejadian yang sebenarnya.
mengakui kesalahanku. Aku akan memberikan hukuman yang setimpal kepada selingkuh karena telah memfitnah permaisuriku. Akhirnya Cindalaras dan Raden Putra pun menyusul permaisuri yang ada di tengah hutan itu. Mereka pun kembali ke istana dengan keluarga bahagia dan Cindalaras pun menggantikan kedudukan ayahnya